translate a different genre in literature, which is poetry. Yeah. Does anybody here like reading poetry or perhaps even writing poetry? Ada yang suka baca atau mungkin bahkan menulis? Ada nggak? I like reading poetry, ma'am. You like poetry? Yes. Yeah. I can't see you. Where are you? Uh, like my camera isn't working right now, ma'am. All right. So, what's your name? Atala Musyafa Prahatyo. All right. Okay. Yeah. So, you like reading poetry? Yes. Have you ever tried writing poetry? Yes. Ah, nice. And do you have any favorite poet? Not really. Oh, really? Do you read poems in English or in Indonesian? In English. In English. All right. Okay. Anybody else? I like reading poems in English, and one of my favorite poets is I like Emily Dickinson, and I like Wordsworth. Have you read theirs? I'm sure you have. Yeah. Okay. All right. So when you think of poetry, what comes to your mind? Apa yang muncul di pikiran kalau saya menyebut puisi atau poetry? Apa yang membedakannya dengan genre lain seperti cerpen atau prosa? Apa yang membedakannya? Kalimatnya lebih pendek. Iya, ya, bahasanya itu ya biasanya lebih pendek ya. Kalau kita melihat satu halaman puisi dibandingkan dengan satu halaman prosa, tentunya yang halaman prosa itu padat, penuh ya, sedangkan puisi itu tidak ya. Seringkali kalimatnya itu pendek-pendek. Satu larik mah bahkan bisa terdiri hanya dari satu kata ya. Oke, good. What else? What else? Kalau puisi dia nggak detail, Miss. Tapi kalau misalnya cerita yang lain itu lebih mendetail. Kalau apa? Kalau puisi itu nggak terlalu mendetail, tapi kalau misalnya di cerpen itu detail, Miss. Iya, jadi cerita itu, cerpen itu memberikan suatu cerita ya, ada a beginning, ada middle, and an end biasanya ya. Sedangkan kalau puisi itu beda ya sifatnya. Kalaupun merupakan suatu cerita, mungkin tidak mendetail, tidak lengkap ya. Yes, good job. Apalagi? Kalau puisi itu lebih heart to heart, kayak sampai perasaannya ke kita. Oke, jadi penuh dengan emosi. Jadi puisi itu menyentuh emosi yang membaca ya. Karena memang em, puisi itu mengandung emosi yang kuat ya, yang ingin disampaikan pada pembaca oleh penulis. Oke, before we go on, jadi kita akan kuliah sampai jam 11.45. Is that right? Right, Miss. Halo? Ya, jam. Kenapa? Iya, Ya, betul. Sampai 11.45 lalu istirahat. istirahat. Kemudian kita ketemu lagi jam
Berapa? 1. Iya, betul. Okay, all right. Okay, just checking so I know how far to go. Anything else you can think of related to poetry? Poetry more abstract, Miss. Pardon? More abstract. More abstract. Yes, in a way, it can be more abstract. Yeah, in a way, sometimes. But sometimes it can also picture something in a very concrete way. Yeah, in a very vivid way. Yeah, but you're right. It does have that sense of being abstract, like something you cannot hold on to. Yeah. Okay. All right. I'm going to share a PowerPoint on translating poetry. Okay. Can you see this? Yes, ma'am. Okay. Jadi, Francis R. Jones said that when people translate poems, ya, mereka berusaha menafsirkan lapisan-lapisan makna dalam suatu puisi agar dapat menyampaikan interpretasi ini secara andal. Dan atau, and this is interesting, untuk menciptakan puisi dalam bahasa sasaran yang dapat dibaca dan dinikmati sebagai teks sastra yang berdiri sendiri. Jadi di sini ya itu kita bisa menerjemahkannya ya, tetapi tentunya dengan setia pada lapisan-lapisan makna yang ada di dalam puisi itu. Tetapi penerjemahan sastra puisi itu juga bisa menciptakan suatu puisi baru. Tetapi tentunya karena ini merupakan terjemahan, kita harus menangkap inti dari puisinya apa, bagaimana itu disampaikan, majas-majas apa yang dipakai, bunyi-bunyi apa yang memberikan efek pada puisi itu. Dan kita mencoba menciptakan yang baru dengan mencoba mempertahankan unsur-unsur itu. And that's not easy, I can assure you. Bahkan seorang Robert Frost, yaitu seorang penulis puisi terkenal di Amerika, dia pernah mengatakan bahwa poetry is what gets lost in translation. Jadi puisi itu hilang jika diterjemahkan. In other words, when you translate a poem, the result is not a poem. Yeah, because that element of poetry is lost. So what you have is a text. Yeah, a text that tries to tell you what the poem is about. Okay? Nah, itu menurut Robert Frost. Dan banyak pula peneliti penerjemahan yang menggunakan kutipan ini untuk membuktikan bahwa memang menerjemahkan puisi itu adalah suatu yang sangat menantang, bahkan sangat sulit, ya. Jadi mereka menyiratkan bahwa puisi adalah suatu yang tidak berwujud, seperti mungkin tadi Atalan mengatakan abstrak, ya, tidak berwujud, yang tidak terlukiskan, susah untuk dilukiskan,
yang meskipun dibentuk dengan bahasa, tidak dapat ditransposisikan ke bahasa lain. Ya. Banyak yang menganggap penerjemahan puisi sebagai tugas yang hampir mustahil. Tapi tentunya saya tidak berpandangan demikian. Kalau tidak, pasti tidak akan ada kelas penerjemahan puisi ini. Ya, mungkin saya akan membahas yang lain dan melewati saja puisi. Tapi pada dasarnya puisi itu pun dapat diterjemahkan. Jadi meskipun ada pandangan bahwa puisi sangat tersiksa dalam terjemahan, apa yang dimaksudkan dengan tersiksa? Kalau orang tersiksa itu dia akan menderita, ya. Puisi itu akan merasa kesakitan. Puisi itu akan kehilangan kekuatan. Puisi itu akan kehilangan nyawa mungkin, ya. Dan jadi karena dia tersiksa, ini berarti bahwa itu sulit diterjemahkan, ya. Tetapi di pihak lain ada banyak peneliti yang beranggapan bahwa menerjemahkan puisi itu bukan sesuatu yang mustahil dan dapat dikerjakan asalkan kita melakukannya dengan baik, ya. Karena dengan menerjemahkan puisi itu kita memperkenalkan atau kita memperkaya wawasan orang lain, wawasan pembaca kita. Dan puisi itu dapat dilestarikan, dapat di spread, ya, dapat disebarluaskan dengan jangkauan yang jauh lebih luas karena terjemahan itu. Dan dapat menjadi terang, ya, karena puisi itu ditemukan kembali dan dilukis ulang oleh penerjemah. Jadi penerjemahan puisi itu seperti menerjemahkan ulang, menulis ulang, menciptakan lagi. Ya, tentunya dengan bahan-bahan yang ada di dalam puisi orisinal. Ya, itu harus kita ingat. Kita boleh mengubahnya, kita boleh memberinya bentuk baru, tapi intinya, pesannya, the message, and the effect it has on the target reader should be the same. Jadi kalau emosi marah tersentuh di dalam puisi bahasa sumber, kemarahan itu juga harus bisa dirasakan oleh pembaca terjemahan kita. Ya. Jadi menerjemahkan puisi itu seperti kita membaca satu puisi dalam bahasa sumber, kemudian kita mengambil rohnya, kita mengambil jiwanya, kita mengambil maknanya, dan membungkusnya dalam tubuh yang baru. Ya, tubuh yang baru itu tentunya adalah bahasa Indonesia yang mungkin ekspresi-ekspresinya, bunyi-bunyinya itu berbeda. Tetapi efeknya pada pembaca terjemahan itu mirip atau sama dengan efek atau respons dari pembaca teks sumber ketika mereka membaca puisi itu. Ya, jadi itu yang perlu dipertahankan. Respons ini, ya, bagaimana orang tersentuh oleh puisi itu. Emosi apa yang muncul? Itu harus sama. Tidak boleh di satu pihak
emosi itu adalah emosi yang sangat serius. Padahal puisi itu adalah mengenai hal yang ringan dan lebih ke arah humor. Atau sebaliknya, kalau puisi itu merupakan sesuatu ungkapan mengenai kepedihan yang dirasakan ketika harus berpisah dengan orang lain. Ya, nah kepedihan itu harus bisa ditangkap oleh pembaca terjemahan kita. Ada dua unsur menonjol dalam puisi. Yang pertama adalah unsur keindahan. Dan keindahan ini dibangun oleh beberapa elemen, yaitu pilihan kata atau ungkapan. Ya, kadang-kadang penulis puisi itu memilih kata yang pas sekali untuk menggambarkan suatu emosi atau suatu keadaan. Keindahan itu juga bisa ditimbulkan oleh irama yang muncul ketika kita membaca puisi itu dengan suara yang keras atau membacanya dalam hati, ya. Kalau kita membaca puisi, biasanya kita melafalkan puisi itu, baik itu secara uh, fisik, keluar suara seperti suara saya ini, atau kita melafalkannya, mengucapkannya dalam hati. Tapi kita membunyikannya dalam hati, dalam pikiran kita, kita mendengar puisi itu. Ya, karena that is what poetry is about actually. It started like that. It was an oral tradition. Ya, dan karena ada irama, ada rima, orang mudah menghafalkannya. Sehingga mudah pula untuk menyampaikannya ke orang lain. Ya, menularkannya kepada orang lain. Oke. Jadi keindahan yang ditimbulkan karena pilihan kata, ungkapan, irama atau rima. Yang rima itu adalah tentunya bunyi pada akhir larik di dalam sebuah stanza. Ya, sedangkan irama adalah the rhythm that comes with the stressed and unstressed beats in a line. Jadi kadang-kadang ada stress, stress, unstressed, unstressed. Ya. Atau unstressed, stressed, unstressed, stressed itu yang paling umum dalam bahasa Inggris karena kata-katanya memang um, the stress pattern is often like that. Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menerjemahkan puisi? Yang pertama adalah seperti karya lain, ketika kita mau menerjemahkan novel atau puisi atau drama ataupun artikel akademik, kita wajib dan harus membaca teksnya. Dan mungkin tidak cukup sekali, tapi berulang kali. Apalagi kalau kita mau menerjemahkan puisi. Karena puisi itu kadang-kadang mempunyai makna yang berlapis-lapis. Yang tidak akan dapat ditangkap bila kita tidak membacanya secara berulang. Ya, untuk merasakan membuka makna yang ada di dalam puisi itu. Terutama makna yang tersirat, yang tidak dapat dilihat dengan mudah. Yang berikut adalah perhatikan unsur-unsur yang membangun puisi yang terkait dengan, ya, jadi unsur-unsur puisi, elemen-elemen puisi. Jadi ada makna, ya, bagaimana makna itu disampaikan melalui kata-kata, melalui parafrase, melalui
suatu deskripsi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bunyi. Ketika kita ingat, setiap kata itu memang punya bunyi. Karena itu adalah kata untuk berkomunikasi. Jadi harus ada bunyi. Karena asal muasal bahasa adalah bunyi. Orang berbicara dengan menggunakan bunyi. Tidak seperti sekarang. Kita bisa tidak membunyikan atau tidak berbicara sama sekali sepanjang hari. Tetapi berkomunikasi berjam-jam. Ya, sampai 5 jam katanya screen time-nya. Oke. Ya, tapi tidak berbicara. Karena kita berkomunikasi dengan cara lain, yaitu melalui WA, melalui written messages. Tapi sebenarnya puisi itu muncul pertama kali dari tradisi lisan. Ya, orang menciptakan puisi, mengucapkannya di depan penontonnya, kemudian karena bentuknya yang unik atau ada semacam pola, lebih mudah bagi penonton untuk mengingatnya, ya, untuk menghafalnya. Dan oleh karena itu ada pola-pola rima, pola-pola irama yang muncul, yang memudahkan orang untuk mengingat puisi itu. Dan bentuk. Ya, kita ingat kalau kita membaca puisi itu bentuknya macam-macam, bukan? Kalau puisi. Iya enggak? Ada puisi yang hanya satu mungkin satu halaman itu hanya terdiri dari baris-baris yang mungkin panjangnya seragam. Ya, ada lagi puisi yang panjang lariknya itu bisa mulai dari 1 kata sampai 20 kata. Ya, jadi bervariasi sekali. Ada juga puisi yang dibagi atas stanza-stanza. Kalau dalam prosa kita ada paragraf, kalau dalam puisi ada stanza. Dan stanza ini bisa terdiri dari dua baris, couplet, bisa terdiri dari 3, bisa terdiri dari 4, bisa terdiri dari 5 atau 6. Ya, biasanya segitu. Paling banyak 6 gitu. Nanti ini berulang. Atau bisa juga ada pola. Misalnya ada 2 stanza yang terdiri atas 3 baris, ya 2 jadi 6. Kemudian ada 2 stanza lagi yang masing-masing terdiri atas 2 baris. Sehingga kalau dikumpulkan jadi 1 itu ada 10 baris, tapi dipisahkan dari dalam stanza. Ya, dan tentunya kalau kita melihat ini, kita harus mengaitkan antara hubungan antara satu stanza dengan stanza lain. Ya. Dan itu penting ketika kita mau mencoba mengikuti gaya dari penulis puisi itu. Oke. Ada juga puisi yang konkret, ya, disebut sebagai concrete poetry atau visual poetry yang mempunyai bentuk. Jadi itu ditulis di kertas dan memperlihatkan suatu bentuk, dan biasanya bentuk ini adalah tema dari puisi itu. Misalnya suatu puisi yang bertemakan perdamaian dunia. Ya, mungkin puisi itu ditulis dalam bentuk burung merpati. Jadi kata-kata disusun sedemikian rupa sehingga kalau kita melihatnya dari
dari satu jarak ya, kita bisa melihat bentuk merpati itu dengan jelas. Ya, atau mungkin kalau dia sedang em, menulis puisi tentang api cinta, ya mungkin puisi itu bisa dibentuk atau kata-kata dalam puisi itu bisa dibentuk menjadi suatu api, ya, atau hati, ya, untuk cinta. Oke. Dan kita juga perlu menyimak gaya dari puisi itu. Bagaimana gayanya? Apakah dia cenderung mencoba menggunakan ekspresi atau ungkapan yang sehari-hari, ya? Apakah banyak idioms ataukah dia menggunakan em, majas, banyak menggunakan kiasan. Nah, gaya itu harus bisa kita tangkap dan sejauh mungkin kita terjemahkan sesuai ya dengan gaya itu. Jadi kalau bahasanya itu sederhana, kalimatnya pendek-pendek, kita mencoba mengikuti itu. Kalau sifat puisi itu lebih memakai kata-kata yang berbobot, kata-kata yang ilmiah gitu. Ya, kita coba mempertahankan itu. Yang penting juga diperhatikan adalah latar belakang sosial budaya. Oke? Jadi memperhatikan bahwa kita semua tahu bahwa satu karya sastra itu tertanam, berakar di dalam latar belakang sosial budaya, bahasa puisi itu. Ya, jadi kita harus mengetahui latar belakangnya, tapi kita juga harus hati-hati. Misalnya ada suatu puisi yang ditulis oleh orang Chinese tapi di dalam bahasa Inggris dan ternyata dia memang adalah penduduk ya, imigran yang sudah pindah ke sana dan tinggal di sana selama beberapa waktu sehingga sudah mengenal latar belakang budayanya ya, atau mungkin saja puisi itu bukan mengenai latar belakang budaya Inggris atau Amerika, tetapi dia membawanya kembali ke China, ya, mengambil latar belakang itu, mengambil latar belakang keluarga di sana, ya. Jadi perhatikan dan pelajari. Jadi kalau ada unsur-unsur budaya yang tidak kita ketahui, jangan langsung bilang ah nggak bisa, ya. We have the internet at our fingers, ya. So kita bisa melakukan penelitian, mencoba memaknai ya munculnya kata yang mempunyai arti kultural yang bobot kulturalnya itu besar. Dan yang terakhir adalah ketika kita menerjemahkan puisi, kita harus lebih berkreasi. Jadi gunakan kreativitas dan poetic license. Apa itu poetic license? Ya, itu adalah semacam izin yang diberikan pada penulis karya sastra, terutama pada karya puisi, untuk menggunakan bahasa dengan sangat fleksibel. Jadi bahasa, tata bahasanya itu bisa dibengkok-bengkokkan, ya, sesuai dengan kebutuhan penulis. Ya, jadi misalnya kata kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dalam bahasa baik dan benar
Misalnya dia membeli sebuah rumah, ya. Nah, di situ kalau yang baik dan benar kan dia membeli. Tapi kalau kita menerjemahkan beli saja, ya untuk puisi itu boleh saja. Ya, kalau untuk teks lain kita tentunya harus memperhatikan itu dalam konteks apa. Dalam konteks sastra kemungkinan bisa. Karena seringkali juga bahasa itu muncul dalam percakapan antara dua atau tiga tokoh. Dan biasanya kalau ada percakapan, kita mencoba mengolah percakapan itu sesuai dengan percakapan sehari-hari dalam budaya target, ya. Jadi kita mengikuti itu. Dan ya ini kita diberi poetic license itu, ya, untuk sengaja melintir kata-kata bahasanya untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih tepat, ya, atau menyentak pembaca, ya. Namun ada juga puisi yang tidak dapat diterjemahkan karena puisi itu terlalu bertumpu pada bunyi dan permainan kata-kata yang mempunyai makna ganda atau homonim. Ya, saya punya contoh kata bark. Kalau saya menggunakan kata bark itu mungkin yang muncul dalam benak Anda adalah gonggongan, ya, the bark of a dog. Tapi kalau kita lihat kamus, kata yang sama, ejaan sama, bunyinya juga sama, bila dilafalkan, itu punya arti yang sangat berbeda, yang tidak ada hubungannya dengan gonggongan anjing. Arti yang kedua dari bark itu adalah kulit dari pohon, ya. Pohon itu kan ada kulit luarnya, ya. Itu yang disebut sebagai bark, ya. Jadi beda sekali. Dan um, yang mana yang digunakan itu tentunya tergantung dari konteks. Nah, kita kembali kepada satu contoh, dan ini adalah puisi yang dikenal di Inggris, ya, di Great Britain, sebagai limerick. It is a humorous poem, ya, has been that has been created to make people laugh, ya. Kadang-kadang sih ada pesan di balik itu, ya, mengeritik sesuatu. Tapi biasanya tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan humor di dalam pembaca, membuatnya tertawa, membuatnya tersenyum, ya. Oke. Nah, di sini kita melihat puisi ini bertumpu pada permainan kata yang mempunyai dua arti yang berbeda sekali, yaitu kata, siapa yang bisa menebak kata apa yang mempunyai arti ganda di dalam puisi ini? Fall, ma'am. Fall, yes, fall, exactly. Ya, fall itu adalah musim, ya, autumn or fall, tapi juga bisa berarti
Fall yaitu kejatuhan, ya. Kejatuhan itu juga bisa fall, proses jatuh, fall juga, ya. Oke, ada juga dalam waterfalls, ya. Dan kata yang kedua adalah, jadi bisa berarti musim dan bisa berarti proses jatuh itu, ya, jatuh. Kata yang lain yang juga mempunyai makna ganda, itu kata yang mana? Spring, ma'am. Spring, yes, spring. Dan spring pun merupakan nama dari musim, yaitu musim semi, ya, musim semi. The time when everything starts growing again after the winter, ya. Oke. Tapi selain musim semi, what other meaning does it have? Ya, kalau di dalam puisi ini, arti lain dari spring adalah sumber air, ya, sumber air, the spring. Ada juga misalnya spring itu bisa berarti pegas, ya, you know those coils, ya, maybe that you can find in a ballpoint. You see this thing here, ya, di situ kan ada spring. That's also a spring, ya. Apa sih namanya kalau dalam bahasa Indonesia? That thing yang apa? It's a spring. Dalam bahasa Indonesia saya lupa. Kalau yang besar atau pegas, ya. Anyway, so spring can have many meanings. Yeah, it can also mean like jump. Yeah, but in this poem, it means spring, the season, and spring, the source of water. Okay. All right, let me read it for you. There was a young fellow named Hall who fell in the spring in the fall. It would have been a sad thing had he died in the spring, but he didn't. He died in the fall. Oke, ya. Jadi di sini kita melihat permainan kata. Who fell in the spring, in the fall. Ya, tentunya di sini apakah dia jatuh 2 kali di musim semi dan di musim gugur, ya, atau dia itu jatuh ke dalam sumber air di musim gugur, ya. Oke. It would have been a sad thing had he died in the spring. Jadi akan sangat sedih, menyedihkan bila dia itu mati di, nah, in the spring di sini bisa diartikan dua-duanya bisa. Seandainya dia mati di sumber air itu atau dia mati pada musim semi, ya. But he didn't. Tapi tidak. He died in the fall. Dia meninggal pada musim gugur. Atau bisa juga berarti dia mati ketika dia jatuh. Jadi belum sampai ke dalam sumber air, dia sudah jatuh, sudah mati. Okay, so it's just a humorous poem. There's no message. It's just meant to make you smile, yeah, to make you laugh. And it's also nice to read, yeah. So forget about translating a poem like this because it is not possible at all. Yeah. So, of course, I won't be handling poems like this, but let's look at a short poem. Yeah. Very short, only 20 words. Yeah. But it tells you a lot. Sangat padat and intense, yeah.
Okay, Fog by Carl Sandburg. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Jadi, ini mengenai apa? Ya, tentunya kita lihat dari judul, ini adalah mengenai kabut. Ya, tetapi kabut ini kemudian seakan-akan menjelma menjadi kucing. Ya. Jadi kabut itu diwujudkan sebagai kucing yang berjalan dengan diam, kemudian dia duduk, kemudian uh, pergi lagi. Ya, oke. Okay? Nah, karena sudah 11.45, silahkan yang mau pergi sholat Jumat, silahkan yang mau istirahat, silahkan. Tapi sambil itu atau sebelum kita bertemu nanti, ini tolong diterjemahkan. Ya, tolong diterjemahkan dan nanti ditempel di chat dari grup kita ini. Di sini. Ya, jangan di WA. Di sini saja, lebih mudah. Oke? Okay? Is that clear? So, you can go and have your lunch now. I'll keep this on like this so you can refer to this. Kalau tidak, ya silakan di foto atau di apa teks ini. Dan nanti kembali dan menempelkan terjemahan yang dihasilkan. Siapa yang sudah bikin, silahkan. Yang mau share, silahkan ditempelkan di chat box. Oke? Okay? Alright. Selamat bersolat bukan Jumat hari ini, sholat Rabu. And yang mau istirahat makan, enjoy your lunch. I'll see you at 1. Bye. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am. Share your translations in the chat. Yeah. I have 2 from Gary and Devin. Okay. I have 1 more from Shakila and Cindy. Okay, I have quite a few now. So
Okay, can you see this? Yes, ma'am. All right. Sebentar ya. Let me just do this. Okay. Devin, can you read your translation? Devin? Yes, ma'am. Yes, please read it. Kabut oleh Carl Sandburg. Kabut datang seperti langkah kaki kucing kecil. Ia duduk, menatap dermaga dan kota dengan tenang, lalu pergi. Yeah, okay. Nice. Good job. Jerry? Yes, saya. Kabut oleh Carl Sandburg. Kabut datang layaknya kaki kecil kucing. Ia duduk memandangi pelabuhan dan kota dengan tenang lalu berlalu. Oke, nice ya. Jadi di sini ada berbeda juga ya. Dengan tenang lalu berlalu. Oke, good job. Ini siapa ya? Ke atasnya hilang ya. Oke, ini punya siapa ya? Atasnya hilang. Yang ini. Ya, oke. Maaf atasnya hilang. Syakila ya. Oke. Silakan. Oke. Ya, di sini jadi datang dengan langkah kaki kucing kecil. Duduk menatap ya, lihat di atas juga beda ya, ada memandangi, menatap, dan dengan tenang dan sunyi lalu pergi. Oke, good job. Cindy? Iya, Mem. Kabut datang perlahan, bagaikan kaki kucing yang melangkah dengan tenang. Dia terdiam memandang pelabuhan dan kota, berjongkok tenang tanpa suara, lalu perlahan menghilang begitu saja. Oke, ya, ya bagus ya. Berjongkok tenang tanpa suara lalu perlahan menghilang begitu saja. Ya, nice. Atala? Ah, kabut datang dengan langkah kucing kecil. Dia duduk menatap pelabuhan dan kota dari tinggi. Diam dan tenang, lalu pergi. Iya. Alright. Ya, di sini kita melihat Atala membuat dari kota. Ya, duduk menatap pelabuhan dan kota dari tinggi. Mungkin ketinggian kali ya, atau apa? Karena dia melihatnya interpretasi kamu dari ini kan, looking over. Ya, Ya, mem. ya, oke. Ya,
Mungkin di sini lebih baik kok mau tambahkan dari tempat tinggi gitu. Gimana? Jadi tempat tinggi. What do you think? Ya? Oke. Ikhlas ya? Yes, ma'am. Kabut oleh Carl Sandburg. Sang kabut datang dengan halus bak langkah kucing kecil. Ia duduk merenungi pelabuhan dan kota. Dalam sunyi lalu beranjak pergi. Oke, ya. Lalu beranjak pergi. Nice. Ya. Duduk merenungi pelabuhan dan kota. Oke, good. Bisa kita menggunakan merenungi ya. Oke. Muhammad Haikal? Yes, ma'am. Oke. Kabut oleh Carl Sandburg. Kabut datang layaknya kucing kecil. Ia duduk mengamati pelabuhan dan kota di atas pangkuan sunyi lalu beranjak pergi. Oke, ya. Oke, tapi mungkin yang ini ya, di atas pangkuan maksudnya yang unconscious itu ya. Iya, ma'am. Mm. Karena kalau dilihat begini saja pangkuan kan jadi on your lap gitu. Sedangkan di sini adalah yaitu duduk duduk terjongkok atau ya duduk saja ya. Iya. Mm. Oke. Karena kalau atas pangkuan sunyi, pangkuan siapa? Alright. Um, Pauline, Eka Bella Putri. Ya, ma'am. Kabut datang dengan langkah kaki kucing kecil. Ia duduk mengamati di atas pelabuhan dan kota. Di atas kakinya yang tertekuk diam, lalu bergerak pergi. Oke. Iya, oke. Look over di atas kakinya yang tertekuk, diam lalu bergerak pergi. Oke, happy? Sang kabu datang bagai tapak kucing kecil. Ia duduk mengamati pelabuhan dan kota. Di atas tungkai sunyi lalu berlalu pergi. Oke, ya. Oke, good. Ini siapa ya? Pilza. Iya, ma'am. Ya, silakan. Boleh di-scroll, ma'am. Inisial? Ya. Ya. Kabut oleh Carl Sandburg. Kabut datang dengan langkah sunyi kucing kecil. Ia duduk menatap dermaga dan kota dalam keheningan, lalu pergi. Iya, oke. Alright, ya. Jadi kita melihat bagaimana satu puisi itu bisa diterjemahkan dengan lebih kreatif dan lebih bervariasi. Ya,
Oke. Sini ada, oke. Indah Lestari belum ya? Kenapa, Mem? Kamu belum baca ya? Belum, Mem, tapi sudah mengirim. Ya, iya, saya juga sudah lihat. Nih, sebentar. Kita baca yang dari ini saja ya, dari chatnya, di chat box. Oke, Indah, bisa. Can you look at your chat box and look at Bisa, Mem. Indah? Okay, all right. Indah, can you? Oke. Sang kabut datang dengan langkah kaki kucing kecil, ia berdiam diri, mengamati pelabuhan dan kota di atas kakinya yang terlipat dalam keheningan, lalu menghilang. Okay, ya, all right, good. Ya, jadi di sini kabut diberi sang, ya, boleh. Jadi dimanusiakan gitu ya. Oke, Wifdani Rahma. Oke. Kabut datang dengan langkah kaki kucing kecil. Dia duduk menatap dermaga dan kota dari atas sana dalam sunyi, lalu pergi. Oke, well done. Kartika Ayu. Yes, ma'am. Kabut datang layaknya langkah kucing kecil. Ia duduk menatap dermaga dan kota dengan sunyi senyap lalu lenyap. Lalu lenyap. Oke, nice ya. Nabila. Yes, ma'am. Kabut datang dengan langkah kucing kecil. Ia duduk memandang pelabuhan dan kota dari atas sana. Dengan diam dan tenang, lalu berlalu pergi. Oke, nice ya. Savana. Kabut datang dengan langkah kucing kecil. Ia duduk memandang di atas sana pelabuhan dan kota dengan tenang kemudian berlalu. Iya, alright ya. Jadi looking over diterjemahkan jadi menjadi dari atas sana. Oke, good. Mayona. Iya, Mem. Kabut datang dengan langkah sunyi kaki kucingnya kecil. Ia duduk mengamati pelabuhan dan kota dari atas sana. Dengan tenang dan diam, lalu bergerak. Iya, lalu bergerak pergi. Oke, good job. Nadir. Nadine Aulia. Kabut datang, layaknya kucing kecil, ia duduk mengamati pelabuhan dan kota di atas pangkuan sunyi, lalu beranjak pergi. Iya, ini tadi sama dengan siapa ya tadi lupa. Di atas pangkuan ya. Karena terjemahan di kamus ada yang memakai pangkuan, tapi sebenarnya bukan berarti pangkuan ya. Oke. Alright. Muhammad Darobin. Sebuah kabut datang seperti langkah kucing kecil. Ia duduk memandang dermaga dan kota dari atas sana dalam sunyi, lalu beranjak pergi. Ya, oke. Ya. Oke, nice. Di sini kamu memakai dermaga dan kota. Ya. Oke, good job. Indri. Sang, Sahara. sang kabut datang dengan langkah kucing kecil. Ia duduk menatap dermaga dan kota dari atas sana. Duduk diam tenang lalu pergi. Ya. Oke. Good. Cindy. Ya, Mem. Kabut datang layaknya sunyi kaki kucing kecil. Ia duduk mengamati pelabuhan dan kota dari atas sana dengan tenang dan diam lalu bergerak pergi. Oke.
Iya. Dan yang terakhir Reva. Kabut datang bagai langkah kucing kecil. Ia duduk menatap pelabuhan dan kota dengan tenang dan sunyi lalu pergi. Yes. Oke, ya. Jadi kita lihat bagaimana satu puisi yang kecil, yang sangat pendek, tetapi bila diterjemahkan itu bisa bervariasi. Kita akan meneruskan yang tadi, ya. Sebentar. Nah, kita lanjut ke puisi yang berikut. Jadi ini ada beberapa contoh ya, yang ya tidak banyak berbeda dengan yang lain ya. Nah, di sini ini dari mahasiswa saya di kelas semester lalu nih ya, bertinggung. Jadi saya mendapat kata baru bertinggung, yaitu unconscious itu. Oke. Dan di sini digunakan dengan senyap dan beranjak. Senyap. Okay. Now we're going to look at another poem, which is actually a perfect poem because it displays all the elements of poetry. It's about an eagle, but as you can see, the eagle is personified. Jadi ditampilkan sebagai manusia, sebagai orang. Ya. Oke, ada yang mau membacanya? Siapa yang mau volunteer to read the text? Saya, ma'am. Yes, please. Go ahead. The Eagle by Alfred Lord Tennyson. He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands. Ringed with the azure world he stacks. The wrinkled sea beneath him crawls. He watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. Ya. Jadi puisi ini sangat menarik, menggambarkan keagungan dari seekor elang, ya, eagle. Dan kita melihat bagaimana keagungannya ditunjukkan dengan memberi sifat manusia pada eagle itu. Antara lain dengan menggunakan pronomina he pada binatang yang biasanya kalau bukan merupakan binatang piaraan disebut sebagai it, ya, tanpa gender, it. Kemudian clasps the crag with crooked hands, ya. You feel the repetition of the sounds, clasp, crag, crooked, and then hands is also another word that personifies the eagle, because an eagle does not have hands. Yeah, the eagle has claws. Yeah, but here the eagle is given hands. So again, this is that personification which elevates the eagle. Yeah. Sorry. Close to the sun in lonely lands. Again, you have the alliteration, ya, pengulangan bunyi L. Dan di sini ada yang dinamakan sebagai hiperbola. Close to the sun. Ya. The eagle is nowhere close to the sun. Ya, jadi ini tidak mungkin kan dia dekat dengan
atau mendekati matahari. Jadi ini yang disebut sebagai hyperbola untuk menunjukkan posisi yang tinggi, yang sangat tinggi dari eagle itu dibandingkan dengan yang lain. Ringed with the azure world he stands. Dan di sini penggunaan kata azure, which is another word of blue. It's not very common. Maybe for designers that use it, but it's not a common word. And you probably have to look it up to find out what it means. Yeah. So he is surrounded by blue up there. So yeah, that's probably the blue sky. Yeah. Ringed with the azure world, he stands. Again, personification. Yeah. He and stands. Karena biasanya eagle juga tidak digambarkan sebagai an eagle stands, tapi an eagle perches, ya, bertengger, ya, bukan berdiri. Nah, di stanza yang kedua kita melihat the wrinkled sea beneath him crawls, ya, wrinkled sea. Laut kok berkerut ya, dan bergerak dengan lambat. Ini kan crawl seperti bayi ya, crawls. Jadi ini juga adalah penggambaran dari laut dilihat dari ketinggian. Kalau dari dekat kita melihat ombaknya yang bergelora, ya, yang bergerak dengan dahsyat. Tetapi dari atas, dari ketinggian, laut itu serasa berkerut dan bergerak lambat, ya, karena begitu tinggi posisinya eagle itu. He watches from his mountain walls, ya, again personification. Dan mountain walls seakan-akan ini merupakan habitatnya, tapi habitatnya itu digambarkan seperti suatu bangunan, ya, dengan dinding, suatu gedung, ya. Jadi rumahnya itu adalah keseluruhan dari gunung. Dan baris terakhir ini sangat dramatis. And like a thunderbolt, he falls. Apa artinya? Jadi seperti, what's a thunderbolt? Ya, petir, ya. Jadi itu menunjukkan gerakannya yang sangat cepat ketika dia melihat mangsa di bawah, jauh di bawah. Jadi dari ketinggian dia bisa melihat mangsa yang ada di bawah, mungkin di permukaan laut, ya. Dan dia kemudian menjatuhkan diri untuk menangkap mangsa itu. And like a thunderbolt, he falls. Oke? Coba kita lihat terjemahannya. Oke. Ada yang mau membacakan? Saya Iya, silahkan. Tangan bengkoknya cengkram tebing tinggi. Terbang dengan matahari di tanah sepi. Dikelilingin dunia biru, dia berdiri. Di bawahnya laut meriak merayap. Dari benteng gunungnya dia mengamati. Lalu secepat kilat ia menyambar. Ya, oke. Jadi si penerjemah
benar-benar berusaha ya untuk mempertahankan yang kita lihat di sini rima ya, hands, lands, stands, crawls, walls, falls. Penerjemah mencoba sebisa-bisanya ya dengan cengkram tebing tinggi di tanah sepi dan berdiri ya. Di yang kedua dia masih tetap mencoba walaupun rimanya tidak sempurna tetapi masih menunjukkan ini it's a half rhyme ya. Karena yang diulang itu bunyi A-nya ya, rayap, amat, mengamat dan menyambar. Oke? Dan majas yang digunakan di dalam karya aslinya berhasil diterjemahkan atau berhasil dialihkan ke teks terjemahan, yaitu personifikasi, ya, tangan tetap dipertahankan, ya, berdiri, ya, kemudian di situ juga citraan mengenai betapa tingginya posisi elang itu ya dengan di bawahnya laut meriak merayap ya. Ini sangat puitis ya. Dan juga mountain walls diterjemahkan dengan kreatif sekali menjadi dari benteng gunungnya dia mengamat ya. He watches from his mountain walls menjadi ini. Lalu secepat kilat ia menyambar. Oke? Right. Sekarang kita akan mencoba lagi menerjemahkan ya. So this is what I want you to translate. Can you read it? Dreams. Can you see it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Would like to read it for me? Do I have a volunteer to read it out nicely? Ya, silahkan. Okay. Dreams by Langston Hughes. Hughes, ya. Hughes. 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 Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that can't fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren slope frozen with snow. Okay, yeah, all right. So now I'm going to give you 10 minutes ya untuk menerjemahkan ini. Saya kasih lebih banyak waktu supaya bisa mencoba lebih kreatif ya. Sehingga unsur-unsur puisinya itu bisa muncul. Oke? 10 minutes. Ya. Jadi sampai jam 13.46 ya. Silakan. Di kolom chat aja ya kan ya, Mem? Ya, nanti di kolom chat aja. Jadi Oke, Mem, gampang. Oke, thank you.
Okay. Can you see this? Yes, ma'am. Yes. Oke, sebentar ini ada yang muncul lagi. All right. I got it. Can you see this? Oke. Ya. Kita mulai dengan ikhlasya. Ma'am, maaf sebelum saya ada punya aura yang nggak ke bawah kayaknya ya. Nggak ke bawah ya. Oke. Iya. Aura Desinta namanya. Hmm. Hmm. Oh ya. Oke. Ini yang aura ya. Namanya kok nggak ke bawah lagi. Oke, silakan. Oke, silakan dibaca dulu em, terjemahannya ya, langsung. Mimpi karya Langston Hughes. Hughes. Genggam Hughes. Hughes. Ya, emang aneh terjemahan. Ucapannya begitu. Oke, go on. Genggam erat mimpi-mimpi. Karena jika mimpi padam, hidup bagaikan burung bersayap patah yang tak lagi mampu untuk terbang. Genggam erat mimpi-mimpi. Karena saat mimpi sirna, hidup hanyalah ladang tandus yang membeku karena salju. Oke, ya. Oke, nice ya. Jadi di sini mimpi padam ya, bisa ya, mimpi padam. Tidak mampu untuk terbang. Oke, good job. Yang berikut, Pauline, Eka. Genggam erat mimpimu, sebab jika mimpi lenyap, hidup bagi burung bersayap patah yang tak mampu terbang tinggi. Genggam erat mimpimu, sebab
Jika mimpi hilang, hidup bagai ladang gersang yang beku diselimuti salju. Ya, oke. Ya, beku diselimuti salju. Oke, baik. Dan di sini mimpi lenyap oleh nice. Indah. Mem. Mimpi oleh Langston Hughes. Genggamlah erat mimpi, sebab jika mimpimu mati, hidup seperti burung bersayap patah yang tak bisa terbang. Genggamlah erat mimpi, sebab ketika mimpimu hilang, hidup seperti ladang tandus yang membeku oleh salju. Yes, oke. Good job. Pilsa? Iya, Mem. Mimpi oleh Langston Hughes. Berpegang eratlah pada mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagaikan burung yang bersayap patah, tidak bisa terbang bebas. Berpegang eratlah pada mimpi, karena ketika mimpi pergi, hidup bagaikan ladang yang tandus, yang membeku diselimuti salju. Oke, ya. Iya, di sini ketika mimpi pergi, ya, pengulangan bunyi I. Happy? Genggam erat mimpi, sebab jika mimpi mati, hidup bagai burung bersayap patah yang tak mampu terbang tinggi. Genggam erat mimpi, sebab bila mimpi pergi, hidup bagai ladang gersang, beku ditutup salju sunyi. Oke, baik ya. Jadi ini bunyi II yang dominan. Oke. Aura? Oke. Mimpi oleh Langston Hughes. Berpegang teguhlah pada mimpi, sebab jika mimpi mati, hidup bagaikan burung tanpa sayap yang tak bisa terbang. Berpegang teguhlah pada mimpi, sebab jika mimpi pergi, hidup bagaikan ladang tandus yang tertutup salju. Oke, ya. Di sini burung tanpa sayap bisa juga ya, tidak bisa terbang. Intinya itu. Oke. Berikut. Mana dia? Cindy. Iya, Mem. Berpegang teguhlah pada mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagaikan burung bersayap patah yang tak bisa terbang. Berpegang teguhlah pada mimpi, karena jika mimpi hilang, hidup bagaikan ladang tandus yang membeku oleh salju. Oke, good. Ya. Ladang tandus dengan salju. Oke, good. Shakila? Oke, good job. Kartika? Ayu? Yes, Ma'am. Genggam erat mimpi-mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagai burung bersayap patah yang tak mampu terbang lagi. Genggam erat mimpi-mimpi, karena ketika mimpi hilang, hidup bagai ladang gersang membeku diselimuti salju. Yes, good job. Mayona? Yes, ma'am. Genggamlah erat mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagaikan burung patah sayap yang tak mampu terbang lagi. Genggamlah erat mimpi, karena saat mimpi menghilang, hidup menjadi seperti padang tandus yang beku oleh Ya, ya. Jadi hidup menjadi padang tandus, ya, boleh. Baik. Yang beku oleh salju. Oke, good job. Shiva? Oke, Ma'am. Sebentar. Kejarlah mimpi sebelum mimpi itu hilang, karena hidup seperti sayap burung patah yang tak bisa terbang. Kejarlah mimpi di mana itu pergi, maka hidupmu akan seperti padang tandus yang beku oleh salju. Thank you. Nah, di sini kejarnya mimpi di mana itu pergi. Maksudnya apa di sini? Sedikit, Mbak. Jadi mimpinya itu pergi. Iya, oke. Jadi kejarlah mimpi ketika mungkin ya. Ketika itu pergi, ya, daripada di mana. What do you think? Ya,
Oke, ma'am. Oke, good job. Nabila, Inaya. Yes, ma'am. Genggam erat mimpi-mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagaikan burung bersayap patah yang tak mampu terbang lagi. Genggam erat mimpi-mimpi, karena ketika mimpi pergi, hidup bagaikan padang tandus yang membeku oleh salju. Oke, good job. Atala? Genggam impian dengan teguh, karena jika impian mati, hidup seperti burung bersayap patah, tidak bisa terbang. Genggam impian dengan teguh, karena jika impian hilang, hidup seperti ladang tandus yang beku dengan selimut salju. Iya, di sini kita melihat adalah menggunakan kata impian, ya, untuk menggantikan mimpi. Boleh saja, dan ya, good job. Bentar, kemana dia? Oke, sekarang Wifdanira. Wifdanira, are you there? Wifda, where are you? Having problems with internet? Oke, we'll get back to you, ya, Wifda. Kita maju dulu ke Haikal. Muhammad Haikal. Oke, ma'am. Berpegang teguhlah pada mimpi, karena jika mimpi mati, hidup bagaikan burung bersayap patah yang tidak bisa terbang. Berpegang teguhlah pada mimpi, karena ketika mimpi pergi, hidup bagaikan ladang tandus yang membeku karena salju. Okay, yes. If Danira, are you there? Are you there? Oke, kalau tidak, kita kemudian akan lanjut ke puisi lain ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Bentar ya.
Oke. Sekarang ada puisi lain, yaitu You Will Never See Me Fall. Ya, jadi ini sedikit lebih panjang. Saya akan beri waktu ya untuk dikerjakan. Oke, jadi ini dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai biasa dikumpulkan ya. Jadi kita baca dulu bersama dan nanti saya um, beri waktu untuk mengerjakan ini dalam waktu mandiri. Oke? Who wants to read it? Saya bisa, Ma'am. Okay, yes. Go for it, Atalan. You Will Never See Me Fall by Joyce Alcantara. You may see me struggle, but you won't see me fall. Regardless if I'm weak or not, I'm going to stand tall. Everyone says life is easy, but truly living it is not. Times get hard, people struggle, and get constantly put on the spot. I'm going to wear the biggest smile, even though I want to cry. I'm going to fight to live, even though I'm destined to die. And even though it's hard, and I may struggle through it all, you may see me struggle, but you will never see me fall. Okay? Yeah. So this is what I want you to translate. Yeah, you can see here there's not a clear rhyme pattern, but you will find some repeated sounds at the end of lines. Yeah. So you can try to do that in your translations. And you also see that the sentences are very short and straightforward. Yeah. That is one style of this poet. And she also uses idioms like get put on the spot. Yeah, find out what it really means. Yeah, get put on the spot. Yeah. Any questions? Any questions so far? So I'd like you to work on this in your own time. And karena ini sekarang waktu untuk kerja mandiri dan terstruktur, ya. Jadi saya akan menutup. Tunggu ya. Saya upload dulu di chat supaya bisa di copy. Ma'am, Ya, ini termasuk tugas 7. ya. Ini tugas ya. Untuk pengumpulannya, kira-kira kapan? Hari ini? Hari ini bisa? Bisa kayaknya. Sore Bisa. jam 5. Iya, iya. Hari ini pokoknya. Malam juga nggak apa-apa ya. Oke. Baik. Jadi ya, makanya jadi dicoba diterjemahkan dulu, nanti ditinggalin sebentar, kemudian balik lagi. Biasanya setelah ditinggal dan dilihat kembali, kita punya ide yang baru ya untuk memperbaiki puisi itu.
Oke, sudah dikirim ya. Oke, Mem mau nanya sekali lagi. Ya, boleh. Untuk UTS minggu depan tuh kira-kira gimana ya, Mem? Oke, UTS minggu depan. Malah ini malah tidak ter bentar ya. Jadi bentuknya seperti pelatihan yang biasa kita kerjakan. So nothing different. So I'll give you a poem and a prose text. Ya, jadi it can be from a short story or a fable or a novel. Yeah, probably a piece of a novel, and you translate it into Indonesian. It will be offline, and you will not be able to use any of your devices. Ya, jadi tidak boleh pakai internet untuk mencari kamus, untuk menggunakan kamus. Jadi harus harus pakai kamus yang biasa. Harus pakai kamus hard copy. Ya. Dan jadi ya itu, please bring your hard copy hard copy dictionary, because you're definitely going to need a dictionary. Ya, dan bring your own, karena kalau tidak nanti repot minjem ke teman. Ya, oke, ini saya tadi salah ya, ini saya akan share lagi. Jadi yang tadi di-ignore ya. Tidak ada area. Okay, can you see that? Jadi yang akan dilihat yang dua ini kan sudah dikerjakan. Ini. Ya. You will never see me fall. Oke? Jadi itu yang dikerjakan. Sudah di-download? Sudah, Mem. Iya. Oke. Jadi silahkan dikerjakan. So I guess if you've all downloaded this, I can close this Zoom class and leave you to work on your own, to work on this. Yeah? All right? All right, Mem.
So next time it will be UTS. Yeah. And remember, I want you to edit the exercises that we have done so far sebagai latihan juga. Okay? All right. So I'm going to say goodbye. Enjoy the rest of the day. Take care and God bless. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Iya, nanti saya minta ininya ya, absensi. Siapa yang tidak masuk saja. Oke, baik, ma'am. Ya, thank you.